Keeper of the Rock of Eternity. I'm not one of them. I don't know if My name is Shazam. Shazam? Yes! Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis tahun 2019 berjudul Shazam. Film ini bercerita tentang seorang remaja yang dapat berubah menjadi superhero dewasa. Perubahannya itu membawa tanggung jawab besar untuk melindungi umat manusia dari ketujuh makhluk yang dikenal dengan nama Seven Deadly Sins. So, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan latar belakang tahun 1974. Terlihat seorang anak bernama Thaddeus Sivana atau Ted bersama dengan ayah dan kakaknya. Saat itu Ted dan keluarganya sedang dalam perjalanan ke rumah kakeknya. Sejak kecil Ted memang selalu dikucilkan oleh kakak dan ayahnya. Karena Ted hanyalah anak-anak, jadi dia tentu saja tidak bisa melawan dan hanya fokus bermain dengan sebuah bola digital. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba merasa sangat aneh. Dalam waktu singkat, ia dibawa melalui sebuah portal dimensi dan tiba di sebuah kuil ajaib tersembunyi bernama Rock of Eternity. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai dewan penyihir terakhir di muka bumi yang bernama Shazam. Selama berabad-abad ia telah menjalankan tugasnya untuk memenjarakan Seven Deadly Sins. Dan saat ini ia sedang mencari champion baru yang akan menggantikan tugasnya, di mana sang champion yang baru harus memiliki hati yang murni dan jiwa yang kuat. Setelah itu, Shazam memberikan sebuah tes untuk melihat kemurnian hati Ted. Sayangnya, Ted ternyata bukanlah orang yang terpilih karena dirinya tergoda pada bisikan Seven Deadly Sins untuk mengambil sebuah bola yang disebut Eye of Sins. Shazam merasa sangat kecewa dan mengembalikan Ted kembali ke mobilnya. Ketika tersadar, Ted langsung menceritakan hal itu pada kakak dan ayahnya. Namun mereka berdua tentu saja tidak mempercayainya. Kakaknya kembali menggoda Ted sehingga sang ayah menjadi tidak fokus menyetir. Alhasil mereka pun mengalami kecelakaan yang membuat sang ayah terluka cukup parah. Setelah kegagalannya mencari champion yang baru, Shazam menggunakan kekuatannya untuk merekrut lebih banyak orang agar ia bisa menemukan pengganti secepatnya. Di masa sekarang, tepatnya di kota Philadelphia, terlihat seorang anak sebatang kara bernama Billy Batson. Billy diketahui sering berpindah-pindah tempat untuk mencari ibunya yang sudah lama berpisah dengannya. Hal ini membuat semua panti asuhan tidak kuat dan menolak untuk mengasuhnya. Sampai suatu hari, sepasang suami istri bernama Victor dan Rosa dengan senang hati menerima Billy sebagai anak asuh mereka. Victor dan Rosa juga ternyata telah mengadopsi beberapa anak lainnya, diantaranya adalah Mary, Pedro, Eugene, Darla, dan Freddy. Scene lalu beralih memperlihatkan Ted yang sekarang sudah dewasa. Ia mendirikan sebuah perusahaan yang khusus meneliti tentang fenomena Rock of Eternity, di mana ia menyediakan pelayanan untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Tak disangka semenjak pertemuannya dengan Shazam dahulu, Ted menjadi terobsesi untuk kembali ke Rock of Eternity. Oleh sebab itulah ia memanfaatkan informasi dari orang-orang demi bisa menemukan jalan untuk kembali ke sana. Hingga suatu hari setelah berpuluh-puluh tahun, ia akhirnya menyadari bahwa ada beberapa simbol yang bisa digunakan untuk terhubung dengan portal dimensi lain. Tak disangka portal itu akhirnya membawanya kembali bertemu dengan Shazam. Setelah itu, Seven Deadly Sins
kembali menghasut Ted untuk mengambil Eye of Sins agar ia bisa mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Padahal mereka mengatakan hal itu karena ingin terbebas dari tempat tersebut. Dan benar saja, setelah mengambil Eye of Sins, Seven Deadly Sins langsung masuk melalui matanya dan merasuki tubuhnya. Shazam yang melihat hal itu mencoba untuk menyerang Ted, namun kini Ted sudah sangat kuat, sehingga ia bisa dengan mudah langsung mengalahkan Shazam. Setelah kejadian itu, Shazam menjadi semakin panik karena kini Seven Deadly Sins sudah terbebas. Ia pun berharap champion selanjutnya segera datang dan pantas menjadi penggantinya. Di sisi lain, Billy dan yang lainnya pulang sekolah bersama. Saat itu datang dua anak yang biasa membuli Freddy. Pada awalnya Billy sebenarnya tak ingin ikut campur dengan urusan mereka, namun ketika ia mendengar mereka mengejek Freddy dengan mengatakan ia tidak memiliki ibu, Billy pun berbalik dan langsung menyerang mereka dengan sebuah tongkat. Kemudian ia pun kabur dan langsung dikejar oleh kedua anak tersebut. Beruntung ia berhasil lolos dengan masuk ke dalam kereta api bawah tanah dan langsung meninggalkan mereka. Di saat kereta api itu mulai berjalan, situasi menjadi tampak aneh. Billy melihat beberapa simbol di layar kereta api dan disertai dengan kecepatan kereta api yang semakin meningkat. Sampai akhirnya hanya tersisa dirinya saja di dalam gerbong tersebut. Tak lama kemudian kereta api itu pun berhenti. Perlahan-lahan Billy pun keluar dan sampai di Rock of Eternity. Di sana ia pun bertemu dengan Shazam. Shazam yang sudah semakin lemah akhirnya menobatkan Billy sebagai championnya. Kemudian Shazam menjelaskan kepada Billy bahwa setelah penobatannya, Billy akan memiliki tugas untuk mengembalikan Seven Deadly Sins ke dalam Eye of Sins sebelum mereka menyebabkan kekacauan di muka bumi. Mendengar hal itu, Billy tampak bingung dan berpikir bahwa semua itu hanyalah ilusi. Tanpa mengerti apapun, Billy diminta untuk memegang tongkatnya dan mengucapkan namanya, yaitu Shazam. Dan ya, dengan ritual itu, Billy akhirnya resmi menjadi champion. By the way, Shazam adalah singkatan dari nama-nama dewa, yaitu Salomo, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, dan Mercury. So, dapat disimpulkan bahwa Billy selanjutnya akan menguasai kekuatan dari keenam dewa tersebut. Setelah penobatan itu, tubuh Billy pun berubah menjadi lelaki dewasa dan Shazam pun akhirnya hancur. Billy yang masih sangat kebingungan tiba-tiba terbangun di dalam kereta api. Namun anehnya, semua yang ia lihat sebelumnya bukanlah mimpi, karena saat ini wujud Billy benar-benar berubah menjadi lelaki dewasa lengkap dengan kostum superhero. Setelah itu ia pun pulang dan bertemu dengan Freddy. Pada awalnya Freddy tidak percaya bahwa wujud Billy bisa berubah dalam waktu singkat. Namun setelah Billy menjelaskan semuanya dan memberikan bukti, ia pun akhirnya percaya. Freddy yang sangat suka dengan karakter superhero langsung membantu Billy untuk menemukan kekuatan superhero-nya. Dan akhirnya kekuatan yang mereka temukan adalah kekuatan listrik dan kecepatan. Dengan wujudnya yang sekarang, Billy tidak berpikir untuk menyelamatkan manusia, tetapi malah terpikir untuk membeli alkohol di sebuah minimarket. Kebetulan saat itu ada dua perampok yang sedang melakukan aksinya. Nah, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Billy untuk menguji kekuatannya. Dengan sangat percaya diri, Billy pun meminta kedua perampok itu untuk menembaknya, dan ternyata semua peluru itu tidak melukainya sedikit pun. Dengan satu dorongan ringan, Billy pun menghempas kedua perampok itu keluar jendela. Setelah itu, Billy dan Freddy diam-diam masuk ke dalam rumah agar tidak ketahuan oleh Victor dan Rosa. Mereka pun tidak sengaja masuk ke dalam kamar Darla. Kemudian Billy segera menutup mulut Darla dan mulai menjelaskan semuanya.
sampai ia tak sadar menyebutkan kata Shazam, dan hal itu ternyata adalah kunci agar Billy bisa berubah ke wujudnya kembali. So, mulai dari sini wujud superhero Billy kita sebut Shazam ya. Keesokan harinya terlihat Ted yang sedang datang ke kantor ayahnya. Di sana ayah dan kakaknya sedang rapat bersama beberapa pegawai. Ted yang sekarang memiliki kekuatan super lantas langsung membalaskan dendam pada ayah dan kakaknya yang selalu mengucilkannya sejak kecil. Ia pun mengeluarkan semua iblis Seven Deadly Sins untuk menghabisi semua orang termasuk kakak dan ayahnya. Di waktu yang sama, Freddy dan Shazam sedang membuat konten YouTube yang berisi tentang uji coba kekuatan Shazam, mulai dari terbang, teleportasi, sinar laser, dan masih banyak lagi. Tak diduga hal itu membuat Shazam terkenal dalam waktu singkat. Karena kepopuleran Shazam, Freddy mencoba sombong pada kedua anak yang sering membulinya. Ia berkata kalau ia akan mengundang seorang superhero yang saat ini sedang viral. Namun gagasan itu ternyata ditolak oleh Billy karena ia tak ingin identitasnya diketahui oleh orang-orang terdekatnya dan membuat mereka terluka. Nah, mulai dari situ Billy dan Freddy pun mulai renggang satu sama lain. Shazam lebih banyak menghabiskan waktu untuk bolos dan melakukan pertunjukan di tengah kota. Sampai suatu hari ia tak sengaja menyebabkan kecelakaan pada sebuah bis. Walaupun sebenarnya Shazam berhasil menyelamatkan semua penumpangnya. Tiba-tiba Ted datang mendekati Shazam dan langsung menghajarnya di hadapan semua orang. Ted mendapatkan hasutan dari Seven Deadly Sins untuk membunuh sang champion sebelum ia berhasil menangkap mereka. Untuk pertama kalinya Shazam menghadapi lawan yang sangat kuat. Karena ia belum terbiasa dengan kekuatannya, Shazam pun segera kabur dan berubah menjadi Billy. Sayangnya video pertengkarannya dengan Freddy tertangkap oleh kamera, sehingga Ted pun langsung menangkap Freddy dan memaksanya untuk memberitahu lokasi Shazam. Sementara itu di rumah, para saudara Billy sudah mengetahui identitas Shazam yang sebenarnya. Lalu Eugene berkata kalau selama ini ia dan saudara-saudara yang lain telah menyelidiki lokasi ibu Billy. Dan sekarang ibu Billy diketahui tinggal di sebuah apartemen yang tak jauh dari sana. Tanpa membuang waktu, Billy pun langsung berlari ke apartemen ibunya. Setelah sekian lama, Billy akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya. Namun sayangnya ibunya malah mengaku kalau dahulu ia memang sengaja membuang Billy karena merasa tidak sanggup menghidupinya. Dengan berat hati, Billy pun meninggalkan ibunya yang saat ini juga sudah memiliki keluarga baru. Di waktu yang sama, Billy mendapatkan telepon dari Ted yang sekarang sudah menyandra saudara-saudaranya. Tanpa pikir panjang, Billy pun berubah menjadi Shazam dan pergi menyelamatkan mereka. Karena tak ingin saudaranya terluka, Shazam pun mengikuti perintah Ted untuk pergi ke Rock of Eternity. Di sana, Shazam diminta untuk menyerahkan semua kekuatannya pada Ted. Namun tiba-tiba Freddy dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan Shazam. Di sana mereka menyadari kalau kekuatan Ted terletak pada Seven Deadly Sins, yang artinya tanpa mereka Ted hanyalah manusia biasa. Kemudian mereka pun langsung melarikan diri. Di situasi itu mereka pun kebingungan karena tidak tahu arah keluar dari sana. Shazam pun diminta berkonsentrasi agar mereka bisa berteleportasi ke tempat lain, dan ternyata hal itu pun berhasil. Meskipun begitu, Ted tetap tidak membiarkan mereka lolos. Ia pun mengejar mereka sampai ke sebuah karnaval. Ted kemudian mengeluarkan 6 dari 7 iblisnya untuk menyerang Shazam dan saudara-saudaranya. Jumlah mereka yang banyak tentu saja membuat Shazam sangat kewalahan. Ted mengancam akan membunuh mereka semua jika Shazam tidak menyerahkan kekuatannya. Di detik-detik itulah Shazam mengingat perkataan sang penyihir kalau kekuatannya itu bisa dibagi ke saudara-saudaranya.
Shazam pun langsung merebut tongkat tersebut dan meminta saudara-saudaranya untuk menyebutkan mantranya, yaitu Shazam. Tak disangka hal itu ternyata berhasil membuat semua saudaranya berubah menjadi superhero sama seperti dirinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan satu kekuatan super sehingga mereka semua bisa membantu Shazam untuk mengalahkan Seven Deadly Sins. Setelah itu mereka pun bertarung satu sama lain. Shazam dan Ted saling mengejar satu sama lain dan berduel dengan sengit. Shazam pun memancing iblis terakhir di dalam tubuh Ted untuk keluar agar ia bisa dengan mudah mengalahkannya. Dan benar saja iblis itu terpancing untuk keluar. Dengan cepat Shazam pun menarik Eye of Sins dan menangkap The Seven Deadly Sins. Tentu saja semua itu juga berkat bantuan dari semua saudaranya. Setelah semua pertarungan itu, Shazam pun kembali ke Rock of Eternity untuk mengembalikan Eye of Sins ke tempat semula. Film diakhiri dengan diperlihatkan Freddy yang sedang makan di kantin sendirian. Setelah itu, semua saudaranya datang dan disusul oleh Shazam. Tak hanya itu, Shazam juga membawa seorang temannya, yaitu Superman. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!